Laura menatap berlian merah di pangkuannya yang bersinar. Ini sangat cantik. Aku terlalu fokus mendapatkan ramuan sampai tidak menyadari betapa cantiknya ini. Aku senang kau menyukainya. Juan menepuk pelan kepala Laura, tapi kenapa kau membiarkan orang lain mendapatkan ramuan itu? Menawar lebih dari 40 juta dolar untuk hal aneh, kurasa itu berlebihan. Kau sendiri, kenapa tidak menawarnya? Bisa saja itu berguna nantinya. Hanya tidak tertarik. Memakai ramuan atau racun bukan tipeku, kecuali aku sedang mood. Laura agak ragu, pemenangnya Brian Victor. Aku tahu. Kenapa kau santai sekali? Juan menatap Laura yang tidak terlihat panik. Kau sendiri, kenapa santai sekali? Ya, kupikir Brian tidak akan macam-macam dengan benda itu. Kenapa berpikir begitu? Entahlah. Juan menatap lurus ke depan. Pikiranku sama sepertiku, Brian tidak akan berbuat macam-macam dengan itu. Lalu, untuk apa dia mengeluarkan 40 juta dolar hanya untuk ramuan cinta yang tidak digunakan? Kurasa dia memiliki rencana lain. Juan, apa kau tahu sesuatu? Sayangnya, tidak ada siapapun yang bisa menebak pergerakan seorang Brian Victor. Kalaupun pergerakannya tertebak, bisa jadi itu disengaja. Sebenarnya, bagaimana hubungan kalian? Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Karena kami berdua sama-sama cucu kakek, dan hanya berselisih 1 tahun saja, kurasa dia sedikit cemburu saat kakek memperlakukanku lebih baik daripada dirinya. Kalau aku jadi Brian, aku pasti sudah sangat kesal padamu. Laura mengatakan kebenaran. Memang siapa yang tidak akan iri dan cemburu, saat saudara kalian lebih disayangi, di saat kalian mendapatkan perlakuan tak adil. Tapi aku tak pernah membenci Brian. Kenapa? Kami sama-sama terkurung di mansion, jadi kami sering menghabiskan banyak waktu bersama. Walau nantinya Ash akan marah kalau tahu aku dekat-dekat dengan putranya. Laura menyandarkan kepalanya di bahu Juan. Aku rasa, Brian juga tidak membencimu. Entahlah, aku tidak mau memikirkan itu lagi. Aku ingin fokus dengan masalah kita sekarang. Kita punya masalah? Tunggu, apa kau tahu kalau aku yang menghabiskan kue di ruang kerjamu? Kau marah karena itu? Oh, jadi kau yang memakan kue itu, ya? Kupikir pelayan yang kelaparan mencurinya diam-diam. Mengetahui dirinya telah menyebutkan rahasia sendiri, Laura jadi malu. Wah, sialan. Bagaimana jika kita mampir ke toko kue dulu? Laura masih malu. Kue coklat kering, dengan taburan kacang almond dan aroma mentega yang enak. Hans, kau dengarkan? Tanya Juan. Baik, kita akan tiba dalam 10 menit, balas Hans. Juan memeluk Laura yang masih bersandar padanya dengan lengan. Ia jadi mengingat seorang wanita yang duduk di sebelahnya tadi. Parfum yang dipakai wanita itu, aroma khas yang sering dicium oleh Juan di masa lalu. Aroma yang membuat Juan mual, kalau ingat dirinya pernah memohon pada wanita yang memakai parfum untuk tidak meninggalkannya. Brian, kau bersenang-senang rupanya. Akhirnya, kita dapat ramuan ini. Angela sangat senang, karena Brian memenangkan ramuan cinta itu. Aku bisa mendapatkan Juan kembali dengan benda ini. Ujar Angela. Sejak kapan aku mengatakan akan memberikan ramuan ini padamu? Tanya Brian. Apa? Benda ini, aku membelinya dengan uangku. Lalu kenapa aku harus memberikannya kepadamu? Ini demi keberhasilan rencana kita. Bukannya kau sendiri yang berniat bekerja sama dengan Shirley? Memang. Tapi tetap saja, tidak ada alasan untukku memberi benda ini padamu. Brian memasukkan ramuan ke dalam kotak dan menguncinya. Benda ini akan kugunakan untuk hal lain.
Soal merebut hati Juan, kau harus melakukannya sendiri. Apa? Bagaimana bisa kau? Angela Tam. Brian menatap Angela dengan tajam. Sudah kubilang jangan meninggikan suaramu di depanku, kan? Angela langsung menundukkan kepalanya. Begitu tiba di penthouse, Brian masuk lebih dulu, tidak memperdulikan Angela yang sedang menahan amarah di belakangnya. Kau bilang, kau akan membantuku, lirih Angela. Memang. Brian meletakkan kotak berisi ramuan di atas meja. Kau harus bersabar, ini memang tidak mudah. Sampai kapan aku harus bersabar? Aku tidak bisa membiarkan jalan kotor itu tetap di samping Juan. Brian mengambil rokok dan menyalakannya. Brian Victor, apa kau mengabaikanku? Brian mengambil ponselnya yang berdering. Ia mengangkat panggilan yang berasal dari ayahnya itu. Halo, ayah. Besok datanglah ke Hotel Grand Red sebagai perwakilan Victor. Oh, sudah saatnya, iya. Baiklah. Brian menatap layar ponsel yang menunjukkan lama percakapan mereka. Dia mematikan telepon dengan cepat, dasar orang tua itu. Apa kau akan pergi ke suatu tempat? Tanya Angela. Ya. Boleh aku ikut? Tidak. Kenapa? Ini pesta khusus, tamunya hanya pria. Jika kau ingin datang ke sana, lebih baik kau berpakaian sebagai pelayan yang menyajikan kue dan minuman. Tunggu, apakah Juan akan datang ke sana? Tentu saja, dia adalah perwakilan Shirley. Sebenarnya aku malas datang, tapi ayahku yang meminta. Kau akan menginap? Iya, pestanya sampai jam 2 pagi. Angela tersenyum. Kalau Juan datang tanpa istrinya, maka aku bisa meluluhkan hatinya dengan ramuan itu di sana. Ah, Brian, Angela menyentuh lengan Brian, bagaimana jika kita minum wine? Ide bagus, aku memang ingin minum. Biar aku yang siapkan. Angela menghentikan Brian yang hendak berdiri. Baiklah. Angela pergi ke dapur, yang posisinya membelakangi Brian. Dia mengambil sebotol wine di laci kecil bagian atas. Lalu, diam-diam mengambil tabung berisi butiran obat berwarna putih di sela-sela botol wine lain. Sekali lihat saja, Angela sudah tahu apa benda itu. Angela mengambil 2 gelas, menuangkan wine. Salah satunya, ia masukkan 2 butir obat tidur yang langsung larut dalam wine. Ini dia. Kau langsung menuangnya. Brian menerima gelas yang diberikan Angela. Anggap saja, hari ini aku sedang berbaik hati, dan untuk merayakan keberhasilanmu menawar ramuan itu. Bersulang? Brian mengangkat gelasnya. Bersulang. Suara gelas yang beradu terdengar. Setelahnya, Brian meneguk wine dengan pelan. Ia mengerutkan dahi pelan begitu wine memasuki mulutnya. Kenapa? Angela sedikit gugup. Rasanya aneh. Brian mencium aroma wine, seperti obat tidur. Ah, masa sih? Punyaku tidak tuh. Brian tersenyum. Yah, siapa tahu kau memasukkan obat tidur ke dalam minumanku. Agar kau bisa diam-diam mengambil ramuan ini, lalu menggunakannya pada Juan pada hari pesta besok. Ah! Angela berusaha menahan ekspresinya, karena Brian membaca rencananya dengan tepat. Tapi, aku yakin kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Kita ini partner, iya kan? Iya, tentu saja. Brian meneguk wine hingga habis, lalu memeriksa ponselnya. Angela terus menatap ke arah Brian, yang kini sedang mengucek kedua matanya. Brian meletakkan ponselnya di atas meja, melipat kedua tangan, menempelkan pipi kanannya di atas tangan. Angela Tam. Brian memejamkan matanya, jalang sialan ini. Maaf ya, Brian.
Angela mengambil kotak berisi ramuan, beserta kuncinya. Tapi kali ini rencanaku akan sukses. Terima kasih banyak. Angela pergi, meninggalkan Brian yang langsung membuka matanya setelah kepergian wanita itu. Tidak, Angela. Akulah yang harus berterima kasih. Kau membuat pekerjaanku jadi lebih mudah. Brian telah memperkirakan pergerakan Angela sejak awal. Jadi ia sengaja meletakkan obat tidur palsu di sela Wayne, saat Angela pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Brian pergi ke kamar, mengambil ponsel cadangannya. Ia memasukkan kartu nomor baru ke dalam sana, lalu menghubungi seseorang. Bagaimana? Semuanya lancar, kita hanya tinggal menunggu waktu. Singkatnya, kau akan pergi ke pesta itu sebagai perwakilan Shirley, dan tidak bisa pulang karena menginap adalah hal yang diwajibkan. Juan mengangguk. Ya, kau menyimpulkannya dengan baik. Laura memasukkan salad ke dalam mulutnya. Peraturan macam apa itu? Peraturan aneh. Aku merasa khawatir. Itu adalah pesta besar, tidak akan ada penyerangan. Bukan itu. Kau tahu kan, Brian memenangkan ramuan cinta. Bagaimana jika dia memberikannya pada Angela, jadi wanita itu bisa menggunakannya padamu? Bukannya kau sendiri yang bilang Brian tidak akan macam-macam? Hei, ini namanya kekhawatiran. Kalau khawatir, segala macam pemikiran akan keluar. Kau benar. Juan mengelap bibirnya dengan sapu tangan, tapi tak usah khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Laura menatap Juan dengan tajam, saat pria itu tak melihatnya karena sibuk memotong daging. Kupikir, ini saatnya aku menjadi kucing liar seperti yang dikatakan Cecilia. Terdengar teriakan seseorang, Cecilia. Cecilia yang sedang membaca majalah, tak terkejut dengan Gina yang membuka pintu dengan kuat. Wanita itu habis berlari 110 kali mengitari mansion. Keringat memenuhi tubuhnya, tapi dia terlihat masih berenergi. Apa itu benar? Brian Victor memenangkan ramuan cinta? Tanya Gina. Kupikir kau sudah tahu. Jadi itu benar? Lalu kenapa kau santai begini? Hidupmu dalam bahaya. Apa maksudmu? Bagaimana jika Brian Victor menggunakan ramuan itu padamu? Ku dengar, dia terobsesi denganmu. Cecilia tersenyum geli. Dia tidak akan melakukan itu. Dia memang playboy dan brengsek, tapi menggunakan ramuan seperti itu hanya untuk menaklukkan hati wanita, tidak akan membuatnya tertantang. Cecilia. Gina menatap Cecilia dengan tegas, apa kau menyukai Brian Victor? Apa? Cecilia langsung menatap Gina dengan tajam. Kau terlihat menyukainya. Itu hanya omong kosong. Mana mungkin aku memiliki perasaan yang tersisa untuk baca asterisngan seperti itu? Perasaan yang tersisa? Apa maksudmu? Jadi kau pernah menyukainya? Cecilia baru ingat, Gina tidak pernah mengetahui masa lalunya dengan Brian. Aku tidak mau menceritakan apapun. Ayolah. Daripada mendengar ceritanya dariku, bagaimana jika kau menyelidiki masa laluku? Hah? Kak? Kau ingin aku menyelidiki masa lalumu? Anggap saja ini PR. Aku ingin menguji, apa kau bisa menemukan informasi tentangku atau tidak. Jika kau berhasil, aku bisa memberimu hadiah. Gina langsung bersemangat. Baiklah. Aku akan membuktikannya padamu. Gina berlari keluar dari kamar Cecilia. Saat Cecilia hendak bersantai, pintu kembali dibuka. Kali ini oleh Laura, yang sedang membawa mangkuk berisi potongan buah segar. Aku ingin bicara, ujar Laura. Cecilia menatap majalah. Aku sedang tidak membuka konsultasi. Ayolah. Laura duduk di sebelah Cecilia, matanya langsung tertuju pada majalah. Ramuan buatan ilmuwan gila dijual seharga $10 juta.
Benarkah itu? Seperti apa rupa ramuannya? Laura mengerutkan dahi. Hei, berita apa ini? Ini majalah yang sering menulis cerita tentang mafia. Tapi, sumbernya selalu melenceng dan jauh berbeda dengan kenyataannya. Kenapa kau membaca majalah seperti ini? Lucu saja, melihat seseorang yang hanya berani berdiri di depan gerbang masuk dunia mafia, mencoba menulis segala sesuatu tentang kami. Anehnya, majalah seperti ini laku di pasaran. Wah! Laura langsung mengingat sesuatu yang ingin ia tanyakan. Juan akan pergi ke pesta besok. Aku tahu. Aku khawatir, bagaimana jika... Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Cecilia menutup majalah. Kalau begitu, bagaimana jika kita sedikit bersenang-senang? Pesta dimulai pukul 11 malam. Seperti yang ditulis dalam undangan, para tamu hanyalah pria. Sebenarnya Juan membenci peraturan pesta yang hanya membiarkan pria sebagai tamu undangan. Penyelenggara pesta ini adalah salah satu orang yang berpikir kalau pemimpin, perwakilan suatu grup haruslah laki-laki, sementara wanita adalah objek kedua, lebih rendah dari laki-laki. Jika aku mengatakan ini pada Laura, dia pasti mengamuk. Juan memperhatikan seseorang yang berjalan ke arahnya dengan santai. Lama tidak bertemu, Tuan Shirley. Itu adalah Charlene Ran. Kau pandai berbasa-basi, ya? Padahal baru kemarin kau menerobos masuk ke markas utama Shirley. Charlene menepuk bahu Shirley. Hanya saja, aku sudah merindukanmu lagi. Kata-katamu bisa membuat seseorang salah paham. Hahaha, baiklah. Sebenarnya ini soal putriku, dia ingin mengundangmu dan istrimu untuk merayakan ulang tahun cucuku yang ke-7 tahun. Aku akan mengatakannya pada istriku. Pastikan kau bisa datang, ya? Charlene tertawa, lalu melirik seseorang yang mendekati mereka. Kau juga bisa datang, Tuan Muda Victor. Brian tersenyum. Tuan Ran, tolong singkirkan kata muda itu. Umurku akan mencapai 30 tahun dalam waktu dekat. Hahaha, habisnya kau terlihat sangat muda. Seperti seseorang yang berumur 22 tahun. Memang ya, keturunan campuran begitu awet muda, ujar Charlene. Terima kasih pujiannya, Tuan Ran. Sebaliknya, kau semakin tua ya. Hahaha, anak ini. Tentu saja aku semakin tua sekarang. Charlene menepuk bahu Brian, sambil tertawa dengan kedua mata yang menatap tajam. Baiklah, aku harus menyapa tamu lain, sebaiknya kalian lakukan reuni keluarga dulu. Dia tidak berubah, masih bersemangat seperti dulu. Brian melirik Juan, sedangkan kau, banyak berubah, ya. Perubahan itu dibutuhkan. Jangan sampai kita hanya berpacu pada masa lalu. Brian tersenyum. Benar, kau selalu dewasa. Seorang pelayan menghampiri mereka. Apa Anda ingin mengambil satu, Tuan? Minuman itu ada 4 gelas, keempatnya memiliki warna yang berbeda. Merah, kuning, ungu, dan putih. Brian mengambil gelas dengan minuman ungu. Sedangkan Juan langsung mengambil warna merah. Dari dulu kau selalu mengambil warna merah, ya? Kau sendiri, selalu menyukai warna ungu. Bersulang, Brian mengulurkan gelasnya. Keduanya meneguk minuman masing-masing. Brian terus menatap Juan yang meneguk hingga setengah minumannya. Ia tersenyum kecil. Menyadari tatapan Brian, Juan menurunkan gelas. Brian. Maaf, ya. Juan menghela nafas. Ia meneguk habis minuman itu, lalu memberikan gelas yang telah kosong kepada Brian. Aku akan mengikuti permainanmu. Juan berjalan melewati Brian. Saat itulah Juan mendengar suara bisikan pelan dari Brian. Terima kasih, kakak. Juan buru-buru melangkah ke toilet yang cukup jauh dengan ruang pesta.
Ia menarik dasi, membuka kancing kemeja yang paling atas. Juan berdiri di depan wastafel, menyalakan keran dan mencuci kedua tangannya yang terasa panas. Bukan hanya tangan, seluruh tubuhnya juga terasa panas. Kepalanya mulai pusing dan berkedut. Saat ia akan kehilangan keseimbangan, Juan memegang pinggiran wastafel dengan kuat, sehingga ia tidak terjatuh terlalu kencang. Astaga, apa kau baik-baik saja? Juan menatap wanita itu dengan penglihatannya yang semakin lemah. Angela Tam ada di sana, dengan seragam pelayan. Wanita itu keluar sebentar, memanggil pelayan laki-laki yang membantunya membawa Juan ke kamar. Apa perlu aku memanggil dokter? Tanya pelayan laki-laki. Tidak perlu, aku bisa mengatasi ini. Tolong tutup saja pintunya, balas Angela. Baiklah. Sekarang, hanya tinggal mereka berdua di kamar itu. Juan dibaringkan di ranjang, satu tangannya menutup mata yang sangat berat untuk dibuka. Tubuhnya tak bisa digerakkan, dan terasa semakin memanas setiap menitnya. Bertahanlah, sayangku. Angela menyentuh dagu Juan. Saat kau membuka mata nanti, kita akan kembali seperti dulu. Aku berjanji, akan menjadi Nyonya Shirley yang baik untukmu. Tangan Angela bergerak, melepaskan satu persatu kancing kemeja Juan. Tangannya pun bergerak, menyentuh dada Juan dan turun ke perut. Saat tangannya hendak turun lagi, suara pintu diketuk terdengar. Aku tidak membutuhkan apapun, pergilah. Ujar Angela. Kia. Angela terkejut saat seseorang masuk setelah mendobrak pintu. Sosok berhoodie hitam, celana training hitam, masker hitam, dan topi hitam itu langsung menarik Angela, membanting tubuh wanita itu ke lantai. Siapa kau? Penyusup, penyusup. Sosok itu membuka masker yang ia pakai, menunjukkan wajah penuh kemarahannya. Lalu kau ini apa, Nona Tam yang terhormat? Laur. Ah! Angela berteriak saat pipinya dihantam dengan kuat dengan pukulan Laura. Berani sekali kau melayangkan tangan kotormu pada suamiku? Laura menghantam lantai, tepat di sebelah mata Angela. Hari ini, kau akan menjadi daging cincang,